Guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau general reading general reading tentang pesan semesta atau pesan spirit guide-nya kalian. Ada yang mungkin sedang butuh pencerahan, ada yang mungkin sedang butuh motivasi. Semoga ini bisa membantu ya guys. Oke. And then ini general reading tidak akan resonate buat semua yang nonton, jadi ambil yang resonate-nya aja, yang gak cocok jangan dipaksain ya guys. Wait, aku nggak mau pakai kartu ini, tunggu. Ini aja, oke. Sampai mana tadi? Oh ya, ini general reading tidak resonate buat semua yang nonton gitu. Oke guys, ambil yang cocoknya aja, yang resonate-nya aja. By the way, thank you yang udah support, yang udah subscribe, like, share, komen. Makasih banyak guys. Semoga yang belum boleh bantu subscribe-nya juga, biar aku lebih semangat buat bikin videonya. Oke. Pesan semesta atau pesan spirit guide-nya kalian untuk yang membutuhkan pada saat ini. Mungkin sedang ada yang lagi timpa masalah atau lagi kebingungan akan sesuatu. Semoga ini bisa jadi pencerahan buat kalian gitu. Oke guys. Oke, ada loneliness. Wow, ada yang sedang merasa kesepian, sendirian, ditinggalkan. I know that I'm never alone. Tapi semesta bilang bahwa kalian tidak pernah sendiri. Semesta, Tuhan, Ilahi selalu bersama kalian, selalu menjaga kalian, selalu melindungi kalian di situasi apapun kalian pada saat ini. Gitu, oke. Ada envy. I'm the same as everybody but with different challenges. Oke, ntar ya aku jelasinnya setelah kartunya keluar semua, oke, biar lebih enak. Mungkin sebenarnya jatuh. Ntar ada trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Oke. And then ada worry. I'm learning that worry doesn't change an outcome. Last card ada pride. I love myself and I see myself in everyone. Oke. Mungkin sebenarnya readernya nih yang lagi butuh pencerahan. Sekalian lah ya guys. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Oke. Mungkin di sini wait ada bottom of the decknya grow. I want to expand my consciousness and my awareness. Oke. Nice kartunya. Oke, gini. Mungkin di sini kalian sedang berbeban berat. Ada hal yang sedang kalian alami pada saat ini yang mungkin di luar batas kemampuan kalian menurut kalian. Oke, menurut kita kok ini berat banget ya, yang gue udah nggak tahu lagi harus gimana, gue udah nggak tahu lagi harus ngelakuin apa, yang kayak udah ngerasa stuck, ngerasa bebannya ini tuh udah berat banget buat dipikul, buat ditanggung. Oke, di sini juga mungkin ada yang ngerasa loneliness tuh kayak nggak ada yang aware sih sama keadaan gua, kok kayak orang-orang tuh kayak nggak peduli sih sama apa yang lagi gua hadapin pada saat ini, seolah-olah nggak ada yang bisa bantu, baik itu orang tua, teman, pasangan kalian sekalipun gitu. Jadi ini loneliness bukannya berarti kesepian dalam hal pasangan ya guys, bukan. Jadi lebih ke diri kita sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa kok kayak nggak ada yang ngertiin gua, kok kayak nggak ada yang bisa bantuin gua, kok kayak gue tuh kayak ditinggalkan oleh semua orang gitu, teman-teman gua. Mungkin kalian dulu pernah bantu teman-teman, mungkin kalian dulu pernah bantu orang lain di hidupnya kalian yang dia berada di sisi terendahnya dia, kalian udah bantu, tapi pas kalian lagi di situasi kayak gini dia nggak ada bantu kalian gitu guys. Nah, kalian kecewa mungkin akan hal itu, but don't expect too much guys gitu, karena
satu-satunya yang kita punya ya diri kita sendiri gitu ya, sama Tuhan dan semesta lah gitu ya. Cuman ya kalau kita ngandelin orang lain untuk bantu kita, untuk peduli sama masalahnya kita, kayaknya susah deh. Makanya di saat kalian udah ketemu misalnya di seseorang yang dia selalu ada di hidupnya kalian, di titik terendahnya kalian, jangan pernah mau kehilangan orang itu guys, trust me, bener. Karena nggak mudah dapet orang yang mau nemenin kita di sisi terendahnya kita. Jangankan orang lain, kadang kita sendiri pun nggak mau kan gitu. Kadang kita sendiri pun kalau lagi ada di situasi yang kita ngerasa putus asa banget gitu, di situasi yang bikin depresi banget, kita jadi kayak mikir yang aneh-aneh, bener nggak? Bener dong ya kan. Maksa ya? Nggak, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman banyak teman-teman juga. Jadi ya di saat kita sedang berada di titik terendah di hidup kita, jangankan orang lain gitu, diri kita sendiri pun nggak mau, diri kita sendiri pun merasa putus asa, bahkan mungkin memikirkan hal-hal yang nggak seharusnya dipikirkan gitu guys, ya kan. Jadi kayak udah sih, ngapain gue teh hidup kalau cuman buat kayak gini doang, ngapain sih, mendingan gue mati aja. Pasti adalah di antara kita yang pernah berpikir seperti itu. Ya bukan karena mungkin iman kita yang nggak kuat, ya bisa jadi kayak gitu salah satunya, tapi lebih ke kayak ya Tuhan pun, kayak kita ngerasa Tuhan pun ninggalin kita gitu di situasi kayak gitu. Pernah ngerasa kayak gitu guys? Nah itu pasti gak enak banget. Nah di antara kalian pada saat ini ada yang sedang berada di posisi seperti itu, ibaratnya bahkan Tuhan sendiri kita ngerasa bahwa Tuhan sendiri tuh nggak ada gitu, kita ngerasa bahwa Tuhan sendiri tuh kayak ngebiarin kita. Tapi percaya guys, itu salah besar, karena Tuhan, semesta, spirit guide-nya kita tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Mereka selalu ada bersama kita, dampingin kita. Cuman kitanya aja yang defense gitu, kitanya aja yang kayak nolak gitu, kayak yang nggak minta bantuannya mereka gitu, karena ngerasa mungkin kalian bisa dengan diri kalian sendiri. Kalian mungkin ngerasa karena udah ngerasa yang nobody's care, nggak ada yang peduli apa segala macam, jadi secara nggak langsung kayak hati kalian tuh udah nolak sendiri gitu. Nah padahal kalian cuma tinggal minta sama Tuhan gitu, kalian udah tinggal minta, kalian udah tinggal ngomong, kalian apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian butuhkan, semesta dan Tuhan ilahi itu pasti akan selalu membantu kalian gitu guys. Oke, nah kalian nih lagi berada di sisi ini nih, sampai kalian ngerasa kekhawatirannya kalian yang terlalu berlebihan. Ya wajar sih, kadang kan kita punya anxiety ya, kayak takut tuh besok gimana, pada saat ini aja gue kayak gini, terus gimana gue ngadepin hari esok, kayak gitu-gitu tuh. Padahal ya yang kita punya cuma hari ini guys gitu, kita nggak tahu hari esok kita kan, apa kita masih ada, apa kita masih bisa bernafas, apa segala macam kan kita nggak tahu. Jadi nggak usah khawatirin hari besok, jalani hari ini dengan sebaik mungkin aja gitu. Dan katanya di sini, di saat kalian merasa berbeban berat seperti itu, kalian boleh menerima trust, maksudnya mempercayakan inner voice-nya kalian gitu. Jadi semesta berbicara, spirit guide berbicara kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, biasanya lewat intuisi, biasanya lewat inner voice-nya kita. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan inner voice-nya kita dengan jelas? Bagaimana kita bisa mendengarkan intuisinya kita dengan jelas? Kalau kitanya sendiri nggak mau denger, kalau kitanya sendiri denial, kalau kitanya sendiri defensif gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah ambil waktu untuk sendiri, kalian merenung, berdoa, meditasi. Nah di situ kalian akan sangat jelas mendengarkan intuisinya kalian, di situ akan sangat jelas kalian mendengarkan inner voice-nya kalian. Itu spirit guide sedang berusaha memberikan petunjuk untuk kalian, karena mereka akan selalu ada di diri kalian gitu guys. Oke, karena setiap kita pasti punya permasalahan. Orang yang kita pikir dia baik-baik aja pun kita nggak tahu dalamnya seperti apa gitu. Jadi di sini dikatakan setiap manusia juga pasti punya permasalahan yang berbeda.
gitu. Kita sama seperti orang lain yang punya permasalahan, tapi cuma masalahnya aja yang berbeda-beda. Setiap manusia pasti punya permasalahan, setiap manusia pasti punya titik, pernah mengalami titik terendah di hidup dia, dan disitulah kita harus bisa mendengarkan inner voice-nya kita, intuisinya kita, memasrahkan, surrender sama yang punya hidupnya kita gitu ya, tuh Tuhan ilahi, bahwa kita tidak akan pernah diberikan pencobaan oleh Tuhan di luar batas kekuatannya kita. Yang tahu batas kekuatannya kita itu Tuhannya sendiri, ilahi kan gitu. Kita malah kayak ngerasa enggak kok, gue nggak kuat nih ngalamin kayak gini, tapi buktinya setelah berjalannya waktu kita tetap bisa survive kan gitu, kita tetap bisa bertahan dan kita tetap bisa menyelesaikan itu gitu loh. Jadi jangan underestimate sama diri kita sendiri gitu guys, dan Tuhan juga pasti lebih tahu batas kemampuan setiap umatnya gitu. Jadi nggak usah ngerasa jadi orang yang paling menderita, nggak usah ngerasa jadi orang yang paling tersakiti, karena Tuhan tahu porsinya setiap orang itu batasnya seperti apa gitu, dan itu semua diizinkan terjadi untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk kita bisa menjadi seseorang yang lebih dewasa, yang bisa lebih tahu arti hidupnya kalian itu untuk apa gitu, life purpose-nya kalian itu untuk apa gitu. Jadi nggak usah khawatir, selama kalian tetap berpikiran positif, tetap berbuat yang positif, maka semesta akan selalu menuntun kalian gitu ke jalan yang benar. Dan di sini katanya kalian akan mengalami pertumbuhan, entah itu pertumbuhan spiritual, pertumbuhan di dalam kehidupannya kalian, karena setiap orang yang pernah berada di titik terendah di hidup dia pasti dia punya wisdom, dia punya kebijaksanaan yang lebih, dia punya energi yang higher level gitu guys, dia punya energi positif yang lebih tinggi lagi gitu. Itulah kenapa kita diizinkan mengalami hal-hal buruk di hidup kita, supaya kita bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik di kemudian hari gitu guys. Oke, kalian siap-siap bakal naik level, karena Tuhan dan semesta pasti akan memberikan hadiah di saat kalian sudah bisa melewati semuanya itu. Kesabaran kalian, usaha kalian pasti akan diberikan reward oleh Tuhan, oleh ilahi, oleh semesta gitu guys. Oke, lanjut, mari kita lanjut. Oke. Kadang Tuhan juga memberikan menempatkan seseorang di dalam hidup kita untuk membantu kita, atau mungkin malah memberikan pelajaran lain di hidup kita yang malah semakin menyakiti, dan itu jangan sampai kalian mengabaikan intuisinya kalian gitu. Saat kalian menemukan seseorang yang ternyata menyakiti kalian, hanya menjadi pelajaran hidup untuk kalian, ambil pelajarannya tapi tinggalkan orangnya gitu. Atau kalau misalnya kalian masih berada bersama dengan orang itu, artinya kalian belum mengambil pelajaran dari orang itu. Jadi semesta belum memisahkan kalian gitu guys. Semesta masih membiarkan kalian tetap bersama orang yang salah, karena kalian masih belum tahu, kalian masih belum bisa mengambil pelajaran dari situ. Tapi di saat kalian sudah mengambil pelajaran dari situ, semesta pasti akan memisahkan kalian, dan kalian dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik. Itu sudah pasti. Oke. Thank you. Thank you. Satu kartu lagi aja. Kebanyakan, satu aja, satu kartu lagi aja please. Can I get my card, just one more card please. Oke lah, aku ambil kartu yang paling atas ya guys. Oke.
ada your commitment is being tested, and then ada work through your fears. Nah, kalian harus bisa melewati ketakutannya kalian. Ada you are good enough, and then ada nothing is yet set in stone. Oke. Jadi gini, Tuhan ilahi semesta itu biasanya mengetes kita, mencobai kita lewat hal-hal yang kita takuti. Oke, lewat hal-hal, lewat orang yang kita sayangi, biasanya kayak gitu. Dan di sini disarankan untuk kalian supaya kalian bisa melewati semua rasa takutnya kalian gitu. Kalian disarankan di sini untuk kalian bisa melewati semua perasaan takutnya kalian, perasaan khawatirnya kalian, karena katanya kalian bisa, kalian sanggup untuk bisa melewati semua itu. Semesta bilang kalian benar-benar punya kapasitas yang besar untuk bisa melewati itu gitu. Itu ketakutan itu cuman ada di diri kalian sendiri aja, di pikiran kalian sendiri aja gitu. Jadi kalian harus bisa mengatasi perasaan kalian sendiri gitu, rasa takut yang muncul di diri kalian sendiri, karena sebenarnya kalian sanggup kok gitu. Sebenarnya kalian bisa kok melewati semua rasa takut kalian ini, melewati semua kekhawatiran kalian ini gitu. Kalian sanggup, kalian bisa, makanya kalian diberikan pencobaan seperti ini karena semesta tahu kalian sanggup gitu loh. Dan di sini komitmennya kalian kepada diri kalian sendiri, komitmennya kalian kepada Tuhan, kepada semesta sedang diuji. Seberapa besar iman kalian, seberapa besar kepercayaan kalian terhadap Tuhan, terhadap ilahi, seberapa yakin kalian kepada Tuhan semesta alam yang sudah menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini gitu. Karena kadang kita di saat berada di titik terendah, di saat kita berada di situasi yang tidak mengenakan di hidup kita, biasanya kita lebih sering menyalahkan orang lain, lebih sering menyalahkan Tuhan. Bahkan kenapa sih kok Tuhan bikin gue kayak gini, kenapa sih kok Tuhan nggak ada di samping gue di saat gue kayak gini. Pasti kalian lebih sering menyalahkan Tuhan biasanya loh ya, bukan pasti, biasanya komitmen kalian terhadap Sang Pencipta pada saat ini sedang diuji gitu. Di saat berada di titik terendah, apakah kalian masih mengingat Sang Pencipta? Apakah kalian masih berharap dan menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta? Atau kalian mencari sesuatu yang lain gitu kan, mencari ke dalam hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Oke, nah disinilah komitmen kalian terhadap Sang Pencipta sedang diuji gitu guys. Oke, bottom of the decknya ada prosperity lies ahead. Keberkahan ada di depan mata guys. Keberkahan, keberlimpahan sudah ada di depan mata kalian. Jadi jangan sampai kalian merasa putus asa dengan keadaan yang sekarang. Serahkan semuanya kepada pemilik semesta, pemilik hidup kita. Serahkan semuanya, surrender, tapi kalian tetap punya keyakinan di dalam diri kalian bahwa kalian bisa melewati semuanya ini dengan baik. Gitu guys, aduh kepanjangan nih, kayak udah mau 20 menit. Oke, segitu dulu mungkin. Sorry banyak kalau ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. See you next time. Dadah. Stay strong ya.